Komisaris Besar Polisi Heri Istuharyono SSI selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan yang merupakan peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 Angkatan ke-48 tahun 2021 Lembaga Administrasi Nasional membuat proyek perubahan penegakan hukum berkeadilan restoratif justice penyalahguna narkotika berbasis tim asesmen terpadu. Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius di Indonesia. Darurat narkoba. Diperlukan langkah-langkah pemberantasan lebih gencar, lebih berani lagi, yang komprehensif dan dilakukan secara terpadu. Semua kementerian lembaga menghilangkan ego sektoral. Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas menyerukan perang besar terhadap bentuk kejahatan narkotika. Kapolri bersama jajaran Kapolda pun senada menyatakan perang terhadap narkoba. Dalam 1 tahun terakhir, tahun 2019, angka prevalensi nasional 2,40% setara dengan 4.534.744 jiwa. Sedangkan angka prevalensi di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5% dan menjadi 5 provinsi tertinggi di mana masyarakat yang terpapar narkoba berjumlah 1.638 kasus, dengan kata lain 2 kali lipat dari angka prevalensi nasional. Rilis Indonesian Drugs Report tahun 2020 oleh Badan Narkotika Nasional bahwa selama tahun 2020 terdapat 40.506 kasus dan 52.709 tersangka, di mana di lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia menjadi over kapasitas sehingga menimbulkan banyak permasalahan. Dalam kebijakan roadmap tahun 2021 sampai dengan 2024, yakni transformasi Polri presisi. Dalam penjabarannya untuk transformasi bidang operasional pada program ke-6, yakni peningkatan kerja penegakan hukum yang berkeadilan, yang implementasinya dijabarkan lagi pada program prioritas Kapolri. Penerapan restoratif justice dalam perkara penyalahgunaan narkotika merupakan pendekatan penyelesaian masalah yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan bagi kepentingan pelaku tindak pidana sekaligus korban penyalahgunaan narkotika dengan menitikberatkan pada penjatuhan hukuman berupa rehabilitasi. Dalam upaya mendukung restoratif justice penanganan pelaku narkoba, terkhusus pemakai atau pecandu ke dalam lembaga rehabilitasi, perlu dilakukan asesmen terpadu melalui suatu tim asesmen terpadu atau sering disebut TAT untuk memilih yang mana pengguna murni dan yang terlibat dengan sindikat narkoba. Proyek perubahan penegakan hukum yang berkeadilan restoratif justice terhadap penyalahgunaan narkotika berbasis TAT terlaksana berdasarkan latar belakang, tujuan, serta seluruh perencanaan dalam rencana proyek perubahan. Dengan pelaksanaan terukur dan sistematis sesuai milestone yang telah dibuat. Inovasi proyek perubahan memperkuat TAT dengan menambah fungsi pengawasan internal sebagai tools untuk melaksanakan restoratif justice agar tidak transaksional. Tahapan demi tahapan telah dilaksanakan dalam proses jangka pendek, sedangkan tahapan jangka panjang akan terus dilaksanakan sehingga pencapaian dalam proyek perubahan ini dapat dioptimalisasikan agar memberi kemanfaatan bagi masyarakat dan meningkatkan trust pada Polri. Proyek perubahan ini memberikan alternatif dalam upaya terwujudnya budaya hukum yang berkeadilan dalam pelaksanaan restoratif justice terhadap pecandu atau penyalahguna narkotika berbasis TAT guna mendapatkan hak layanan rehabilitasi sehingga strategi demand reduction dapat berjalan dan memberikan dampak efektivitas dan efisiensi agar dalam penanganan permasalahan narkotika, khususnya penanganan pecandu atau pengguna narkotika. Proyek perubahan ini mendapat dukungan dari Kapolda Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan, dan stakeholder terkait. Saya Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri, Kapolda Sumatera Selatan, mendukung penuh proyek perubahan penegakan hukum berkeadilan restoratif justice penyalahguna narkoba berbasis tim asesmen terpadu
atau TAT yang tepat diterapkan dalam situasi maraknya narkoba di masa pandemi COVID-19 untuk memberikan hak layanan bagi penyalahguna narkotika dan meningkatkan pengawasan internal guna menghindari transaksional.